Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkunjung ke Yayasan Istana Merauke, Pusat Sentra Edukasi Akulturasi Budaya Papua Universal, Pusat Kerajinan Pakaian Adat Atibut. Merauke lagi. Ya, ini kita belajar tentang Merauke, culture-nya. Dan kebetulan kita bisa akses ke sini dibantu oleh dosen dari Musamus, Bapak Arin. Kemarin tuh ngobrol dengan Pak Arin, ini dosen Musamus ya, dosen muda berbakat ini. Oh ya Pak ya. Berbakat untuk Papua punya budaya lestari. Alhamdulillah. Terus ada Bapak di sini, Pak Panca. Panca. Ini tokoh juga yang memiliki minat ke budaya, terus menjaga kelestarian budaya di sini ya. Dan di sini belum masuk ke cerita-ceritanya, baru intro nih. Ceritanya panjang sekali memang. Iya. Ini kan bukan produknya orang sini, tapi ini produknya orang Asmat nih, kayak gini. Iya. Asmat nih. Muyu Oh, iya. juga. Kayak gitu. Ini ada macam-macam Pak. Nanti kita bakal keliling Pak. Nah, Oh, kita iya. touring ke atas. Oh iya, Ada museumnya di atas Ada tapi museumnya belum di diakui sama Pemda. belum diakui ya. Padahal asli Papua semuanya di sini. Ini bukunya Pak kebetulan. Ini Bukunya. ya, ini yang kami jadikan referensi dalam hal neliti dan juga ngumpulin data-data. Kami biasanya ngasih ini ke Pak Panca untuk kami minta untuk direplikasi. Judul bukunya? Ini Paul Wirs. Ini ditulis dalam bahasa Jerman di Marine Anim. Saya kurang tahu bacanya Oh, karena di Jerman. iya. Ini dia meneliti di sini tahun 1922 atau 1906. Dia itu ceritanya ekspedisi dari Jerman, mahasiswa S3, dan kebetulan dia neliti di wilayah Papua Selatan ini. Nah, ini gambar-gambar yang diambil pada tahun itu. Jadi kami jadikan ini sebagai 19 berapa? 1922. Dua-dua ya? Iya, 1922. Nah, ini yang kemarin saya ceritain Pak, ini mahi atau hiasan Elsa. Nah, ini bisa lihat di situ di atas itu ada gitu kan. Ini tasnya kepalanya Putri pasti. Oh iya, Mahia yang Dia juga. perang itu, iya. Ada macam-macam Pak, banyak kayak gini. Tapi ini belum semua direplikasi. Baru saya bilang ke Pak Panca, Pak, ini ada jejak penelitian seperti ini. Mungkin sudah hilang atau masyarakat sini juga udah lama nggak tahu Nanti soal ada ini. beberapa topeng-topeng di belakang ada Ya. sama di atas. Nanti di atas kita juga bakal nunjukin nih. Jadi ini tuh sebenarnya topeng yang dipakai sama masyarakat mari. Tapi Biasa untuk itu antar roh itu. oh iya, pada saat upacara Tari-tarian adatnya. Yosiman, Garsi itu dipakai. Ini banyak banget. Kita mulai keliling apa? Boleh. Boleh ya. Yang dikatakan Kimam itu Oh, di Atlantik. Kimam itu kan bukan pulau tapi dia benua yang hanyut. Benua yang hanyut makanya dikatakan Kima langkah-langkah. Yang dulu Bahteranos dibuat di situ awalnya. Terus dia punya angker, jangkarnya itu masih ada tertanam di Kondo sana. Itu bukan legenda dan nyata. Mairasi Wendama pintu ini ada kaitannya. Tembok raksasa kemarin yang Jayapura ada terexplore di Google Map. Iya, ada di bawah laut. Ya itu dihapuskan sama Google. Kenapa? Iya. Saya Mereka pernah takut. Mereka takut kalau awal dunia dan peradaban dari Papua. Padahal kenapa Papua ada istilahnya surga ada di bukan surga ada di tanah Papua ini, Papua Selatan khususnya. Karena memang potensi alam apa saja yang tidak ada sini. Ini gaharu melimpah. Padahal di Arab katanya
jadi acuan kalau di tanah surga banyak gaharu. Ini gaharu Pak, hari dibakar sudah. Bakar sudah. Di sini dia ada larang-larang. Gaharu itu bekas dibakar-bakar tahu. dari akar apa sih? Ini kayu asli, kayu gaharu yang dikatakan Bumata, kaola itu kan bahan-bahan gaharu. Kayu kaola, pohon kaola, wakati, genemo, Bumata itu semua bahan bakunya kayu gaharu. Kalau dibakar nanti wangi jadi gaharu. Oh iya. Itu kayu-kayu yang disebutan bahasa Papuanya begitu. Kemarin Mbak Cika punya bapak. Iya. Jadinya kayak gini ya. Gitu. Nah, kan suka makin menipis nih Pak, makin Apalagi dilindungi pembukaan gitu kan. lahan Bapak toh. Apalagi mereka dibuka lahannya secara masif gitu, akhirnya kan banyak yang hilang gitu kan. Nah ini jadi dulu itu jadi ciri khas kayak ditaruh di rumah, dipajang sebagai hiasan dinding gitu. Tapi sebenarnya udah makin dilarang untuk perburuan rusa ini. Ini ada tanduk-tanduknya gini, kalau nggak salah yang jumlahnya ganjil ya Pak Panca ya? Yang ganjil yang lebih Ganjil yang lebih diyakini mahal. kalau itu. Di Dan memang yang namanya dulu dikatakan zaman-zaman homo itu tidak terjadi di dunia. Yang asli betul-betul purbakala ya di tanah Papua ini Pak. Karena yang dikatakan apa, paus sampai dengan hiu gergaji itu masih ada hidup sampai dengan sekarang. Ini dari TB, dari UNAS biasa kalau ini kesini juga kalau apa edukasi gitu. Profesor Damayanti, Akmal Ibrahim itu biasa kesini. Itu mereka sampai Ini patung asmat namanya Pak. Asmat ya. Nah ini kalau di asmat ini pasti jadi komoditi yang biasanya dijadikan hiasan dan lain sebagainya kayak gini. Dia tuh bentuknya patung-patung patung tapi simetris gitu loh. Ini kepala di gini-gini semua presisi gitu. semuanya. Nah. Itu Pak Susun itu untuk dia punya turunan turun temurun sampai dia punya anak cucu. Tapi itu masih nunggu untuk kesana untuk lihat sih. Kenapa Asmat cenderung apa seninya, taste seninya lebih ini? Nah Pak. itu juga jadi pertanyaan Kalau besar. kita katakan yang memang mereka cara apa dapat nafkahnya dari barang itu Pak. Karena kayunya potensi alamnya juga mendukung. Iya. Ini contoh replikasi dari Suku Kukima Maringbok itu Pak. ini hiasan badannya. Ini ada iya Ya, ini body marinnya. painting yang sering dipakai kalau ada tarian atau apa pasti body paintingnya biasanya. Ini namanya cawat gitu ya. Iya, ini namanya cawat atau rok yang dari ini dari apa ya Pak? Itu dari rumput rawa. Oh iya. Ini Iya. melekat talam. Yang terakhir kami riset itu soal mahi ini. Mahi itu dibedakan berdasarkan kelompok umur. Iya. Jadi ada yang anak kecil itu mahinya atau hiasannya beda dengan mereka yang sudah jadi tetua dan lain sebagainya. Acara nikah pun beda. Di sini di bahu ini biasanya kalau mereka yang udah lebih usianya lebih tinggi atau lebih tua itu dikasihkan angin ya Pak ya. Iya, tapi kalau di Asmat Kiki namanya. Ya. Ini angin itu Saya- ditaruh di Iya. bahu. Di bahu. Punya pertanyaan penting Apa tuh Pak? tentang koteka Pak. Waduh. Apakah di Marin ini biasa ada koteka atau enggak? Kalau di Kamar itu dari buka kelapa. Buka kelapa itu kelapa. Ya, jantan yang mereka pakai yang Marin. pakai, Oh pakai. yang itu, Oh. ukuran itu, Jadi semua Papua pakai. supaya tidak Iya, semua mengambang. Papua itu pakai sebenarnya. Begini. Jadi gini, koteka ini punya peranan yang Iya, kan mereka sangat katakan penting. Bumi dipica, langit dijunjung dari Iya. potensi alam mereka, Pak. Ini yang dikatakan. Karena apa? Karena orang tuh identik dengan koteka gitu. Kenapa ya ngobrolin Marin. Papua? Oh, ini koteka Ini Marin. koteka marin dari buka kelapa, Oh. kelapa jantan punya Pak. Jangan yang betina. Kelapa jantan. Ternyata beda ya dengan ekspektasi kita. Koteka yang umumnya kan Kalau koteka umumnya dari labu hutan Iya. begitu Pak, yang panjang-panjang. Panjang itu labu hutan, Pak. Labu hutan ini asli buka kelapa, Jadi- dikatakan batok kelapa tapi yang jantan punya. gitu aja ya? Atau gimana? Ditutup Gitu? iya. Oh gitu. Ya mohon maaf dia punya lingkar-lingkar itunya kelerengnya masih Oh iya. kelihatan. Oh iya. Kalau ini yang untuk lengan, untuk sisi panggin ini modelnya pakai rotan begini Pak. Jadi bukan yang panjang gitu ya? Bukan. Ini informasi menarik ini. Sangat ya bagus. Dan ini domain Sumber dayanya banyak kelapa ya Pak ya? ya memang alamnya rata-rata pinggir pantai Pak. Makanya dikatakan marin pantai, termasuk Mas Arin orang marin pantai. Yang bisa dihias semua gitu ya? Dari kepala sampai kaki gitu ya? Pokoknya rata-rata dominan itu kalau untuk hiasan tetap dari mereka tinggal di mana ya, dari letak geografis itu alam-alam situ yang dipakai digunakan Pak. Cuman si badan semua harus tampak cantik gitu ya? Iya, Kepala nanti ini semua. kalung-kalungnya kan dominan macam ini marin Iya. dek, marin darat Pak, toh. Itu dari pohon-pohon Oh, iya. hutan buah biji hutannya. Itu Luar dikatakan biasa. kalabembang Mas Ari. Siap.
dari pohon ini. Ini orang Mantara, ini orang Mantara. Ini ada invertebrate. Ini triton yang dikatakan Luar biasa ya. peradaban Pak. Iya. Ini- Ini kan ini untuk biasa untuk ini trompet sangkakala. Trompet ya. Ini kerang-kerangan ya yang sekarang udah nggak ada ya Pak ya kayak gini di Kalau alam. untuk hidupnya Udah. Pak nggak usah khawatir kalau mau makan dagingnya ke Kimam baru bisa dapat. Oh, Kalau tapi di Merauke masih jangan. ada. Oh, udah habis ya. Ini yang perlu kita lestarikan. Seperti ini yang alam ya. Sangkakala ya, sangkakala perang dulu. Maksudnya, Makanya orang berburu triton. Si alam tuh rusak. Ini udah nggak ada kan gitu ya Pak ya. Ini udah nggak ada. Udah Bahkan nggak ada kemarin ya. dari TB, dari National Geographic penelitian untuk masalah triton kan ke sini, hiu gergaji Ya, itu ke triton sini. ya. Itu ada moncong hiu Iya. gergaji ada. Ya kita Alat yang kan itu, Pak. hubungannya dengan perikanan dulu. Hiu gergaji ternyata Masih ada, padahal itu Masih diteliti DNA-nya saja itu moncongnya aja masih ada. moncong. Wah ini nih. Moncong terkait hiu gergaji dengan asli ya. kelautan perikanan. Lalu ya Pak ya, dari UMUB Hiu gergaji. mereka kesini untuk nyari eksistensi hiu gergaji. Sampai DNA-nya mereka ini carinya di sana Jayapura sana. Iya, Tadi iya, kita iya. bilang. Hiu Jayapura gergaji. tidak ada apa-apa, banyak yang ada dominan di Merauke Oke. karena memang Merauke. Iya, iya. Ini yang kemarin Tifa, tapi Tifa. kalau di Papua Selatan mereka nyebutnya Kandara. Kandara. Nah, Kandara ini kulit saham atau kulit kanguru yang ditaruh di atasnya. Simpelnya, sebenarnya cara bikinnya saya pernah nanya sama Pak Ishak ya, Pak Ishak Kaise gitu. Nah, ini tuh kalau kita mikirkan gimana sih mereka bikin kayak gini, ternyata ini adalah patokannya di tengah. Jadi selalu jadi sekepalan tangan dari si pembuatnya yang ada di tengah sini, baru lingkar atasnya. Nah, fun fact-nya atau fakta uniknya sebenarnya adalah ini itu katanya biasanya dicampurkan dengan perekat dan juga darah si pembuat untuk bisa Supaya Anda punya kekuatan. Kekuatan magis. Iya, gitu. Jadi kayak kalau kita tabuh di sini, itu kedengaran sampai di pantai gitu, menurut kepercayaan mereka. Gitu. Bondo sama Marokahe ya. Ini di sini aja ya, Pak ya. Asal usul dari Maro itu depan sini masih ada dioramanya masih ada. luar biasa Pak ini. Wah ngumpulinnya lama Pak. Baru Panca 35 tahun Pak. 35 tahun ngumpulkan. Dari Virgin mau lahir sampai saya tinggalkan ke Iya. Imam itu. Siap. 2005. Oh, ini noken juga kan? Noken ya? Bukan? Ya noken itu kan bergantung dari bahan bakunya. Kalau yang dari kulit kayu begini itu marin darat Pak. Dari Marin darat. potensi hutan toh marin darat. Kalau yang dari marin rawa yaitu rumput-rumput rawa. Rumput-rumput Model depan situ ada. Ya. Tadi perahu tadi mana Pak? Oh ini. Oh iya. Perahu rock, Pak. Perahu ya? Oh iya. Cara ini kan. Iya iya. Jadi ini tuh dipakai di asmat, tapi dia tuh dijadikan hiasan. Dan itu hiasannya tuh tidak ditaruh di bawah lantai, tapi hiasannya selalu digantung di atas. Gitu. Ini bentuk kepercayaan mereka kalau leluhur mereka itu mengarungi sungai dan lain sebagainya. Pak. Nah ada satu lagi yang menarik nih Pak sebenarnya. Ini Iya. sendoknya. Hmm. Ini sebenarnya bukan cuma ukiran perahu Pak, tapi sekarang kan udah jarang banget nih ada upacara pernikahannya. Dalam upacara pernikahannya itu mereka pakai ini sebagai cara untuk saling menyuap antar mempelai pengantin pria dan juga wanita. Tinggal sendiri. Tapi ya udah jarang banget ada upacara pernikahan, tapi ini biasa dipakai sebagai tempat makan, jadi taruh makanan di perahu dan lain sebagainya. Ngumpul-ngumpul sih. Nah, demanya kemana Pak Kanca? Nah, demo ini yang kemarin. Oh iya. Jadi ini adalah patung yang sebenarnya ini merepresentasikan Dewi yang melindungi anak-anak perempuan masyarakat Malin Anim. Namanya itu Beggar Au. Ini ditulis sama Pak Isaias waktu itu. Nah, jadi Beggar Au ini memberikan tanda bagi anak kecil perempuan masyarakat Malin Anim. Tandanya itu berupa lesung pipi. Nah, jadi dia itu adalah siluman Dewi tapi juga menyerupai ular. Jadi dia memberikan tanda pada anak perempuan dan itu tandanya bahwa dia itu dijaga atau dilindungi sama sosok ini. Sebenarnya ini juga salah satu cara untuk mempromosikan kesetaraan dan juga perlindungan terhadap perempuan maupun anak-anak. Tapi di sini Papua Selatan Terkait totem ini kan sering ditemui di masyarakat timur ya Pak ya? Di Ambon ada nggak kayak gitu? Atau di daerah-daerah mungkin ada cuman beda bahasanya dia punya jenisnya beda. Kalau ini kasuari ini kaisi. Oh, oke. Di sini itu mereka memberikan penanda berupa marga Pak. Hampir-hampir mirip sama ini, Mesir sama ini Yunani sudah dia lambang-lambang ini. Namanya 7 Mak ya? Gepse itu artinya adalah apa sih Pak Gepse? Bayi-bayinya Kelapa. Nona Nah, itu ini. kepercayaan mereka kalau langsung kelapa lahir itu namanya. Sakral. Jadi Ini Bapak bikin sendiri Pak ini bangunan. Tuhan. Puji Tuhannya. Kita buat sendiri, dana sendiri. Dana sendiri habis miliaran nih kayaknya. Nah, kita baru itu kan sekitar 2,5 miliar.
kayu-kayunya ini kayu besi semua ya. Iya, Bapak naik dengan Bapak punya ini orang sampai tekstur tinggi badan beratnya sama 50 orang masih mampu. Bukan dia akan jatuh ke bawah. Luar biasa. Bagaimana Pak Panca ini Ya, ini preserve kalau dia ini. mau ini Ya, bahwasanya budaya itu kurang untuk masalah apa ya? semakin iya, Empati ke budaya. bahwa budaya itu bukan masalah yang ini ya kuno gitu ya. Iya, Itu adalah nilai-nilai pelajaran histori yang asal kita berasal dari mana? ya perlu dilestarikan. Sangat perlu, Pak. Harus sering kita di recharge. Ini sekarang kan saya ada pacu supaya anak-anak SD, SMP, Iya. SMA edukasi di tempat ini. Betul, Supaya Pak. mengerti dan memang tahu cikal bakal mereka. Pak Panca ini di bawah. Tidak Pak. Ya itu. Nah, Silakan Pak yang sangat di- luar biasa, rata-rata sangat luar manfaat biasa. yang dikatakan Iya. kayu besi hasilnya begitu. iya. Maaf ya. Kelihatan banget pokoknya kalau dia itu simetris sama gitu kan, serupa itu pasti dari asma. Iya. Ini pokoknya. Kalau malin enggak ya? Nggak simetris ya? Kemarin mereka tuh bukan seniman. Oh, bukan seniman ya. Seni rupa gitu. Tapi mereka tuh biasanya cenderung lebih, makanya orang Malin tuh lebih pemalu, Pak. Kenapa wilayah Papua Selatan ini lebih berkembang? Karena penerimaan terhadap pendatang lebih gampang. Mereka itu cenderung tidak agresif. Kayak misalnya di gunung kan lebih banyak banget tuh orang Papua pegunungan yang memang lebih agresif menolak dan juga mereka itu nyerang balik. Tapi kalau di Papua Selatan mereka tuh cenderung lebih terima, dan juga mereka cenderung lebih malu. Jadi pada akhirnya mereka lebih gampang berbaur. Ya kayak gitu salah satu. Nah, tar dulu. Kenapa bisa bahasa Bandung? Baca Sunda. 11 tahun Om. Oh, 11 tahun. Di Pali mana? Saya fotografer di alun foto itu. Oh, Alun. Oh, sama Bos Alun namanya. Hafid Suryana. Oh, David. Hafid Suryana. David Suryana. Fotografer ya? Fotografer. Nah, kalau ini rangka buaya, lumba yang pernah kawan, Balang isi kan? Jadi di sini ada ini fosil ini ya berarti ya tulang ya. Saya koleksi kepala ini di belakang banyak kalau Bapak Ntar, perhatikan. zoom out. Ini buaya Pak. Buaya rawa ya. Buaya rawa yang mungkin ukuran badannya 8 meter. Kepala 8 meter. Dari sini sebentar. Bapak Ropi. Terus ini Kan gede banget. Buaya rawa. Iya. Ini gergaji. hiu gergaji. Oke, hiu Biasanya gergaji. dijadikan, kalau di sini malah dijadikan hiasan gitu kan. Iya. Cuma setelah kemarin penelitiannya UB sama UM tuh mereka datang, Dan akhirnya dari dia punya tahu. motif giginya itu kemarin biasa dong lihatnya dari motif giginya. Kalau agak tumpul berarti betina. No, Yang tajam benar, jangan. benar. Hmm. Katanya sih setelah mereka datang mereka ngasih tahu kalau memang ini satwa yang sudah hampir punah. Dan sudah dinyatakan punah sama dunia itu. Tapi masih ada hidup Di sini banyak di masih banyak Imam di Tanah Imam. Denanya masih ada. Nah, ini guys, ini ada benda dari ini. Dari moncongnya hiu gergaji. Jenis betina itu. Nah, ini merupakan hewan yang Terapi jadi ada. terancam punah ya. Jadi menurut Sudah dinyatakan punah sama sudah dinyatakan National punah malah kata Pak Panca. Tetapi Masih banyak di Pulau Kimam, di lautnya itu masih banyak. Di kata dalam. siapa Pak? Masih banyak. Masih ada? Masih ada yang kemarin Ada yang ada, ketangkep. itu Abraham Sianipar itu Oh, Branson ya. dari National Geography Indonesia punya ini relasi Nah, ini dia. piring-piring adat ini yang dikatakan piring-piring Oke, gantung. ini harus Iya, dilestarikan. dari VOC, itu yang dari model-model Pak, ini di mana Pak? Namanya Pak? sini aja Pak. Jadi ada menarik lagi temuannya. Ada Manusia ini rusuk tulang yang panjang yang ini sekitar anak-anak ini yang anak-anak. melengkung sekitar 2 meteran ya. 1 meter 1 83 meter cm. 83. Faktanya apa? Ini adalah katanya rusuk manusia. Dan rata-rata makam di Kimam itu panjangnya 30 meter Pak. Perlu ini ya Saya belum ke Kimau sih. Nanti kaget pasti gitu ya. Ada Kepala bambu baru. manusia yang tinggi-tinggi rusuknya ini gitu ya. Dan makamnya memang masih asli adat betul. masih Makamnya banyak, ada betul. di Kimam ada jejak itu ya manusia purba ya. Manusia tinggi besar itu ada. Bukan manusia purba ya, manusia kayak kita ya, Tidak Homo ada sapien ya. model-model dari Iya, mana?
Menurut Darwin tidak ada. Jadi dulu ceritanya ketika pertama kali Belanda kesini itu mereka menemukan orang-orang yang tinggi besar. Tinggi besar. Bisa. Tinggi itu katanya apa? Ditembak pakai peluru pun nggak mempan. Tidak mempan karena mempan. manusianya dikebas-kebas macam kita ini serbet saja itu manusia tinggi-tinggi begitu saja. Memang Di perlu Indonesia. pembuktian secara DNA kayak seberapa besar itu dulu gitu. Kita belum lihat juga kan. Saya juga belum. Bisa dikajikan itu jadi nanti ya betul-betul itu toh istilahnya untuk tempat wisata Validasi. budaya betul-betul edukasinya di sini bisa dikajikan. Karena emang kalau di bukunya referensinya masyarakat Malin tuh orang-orang yang tinggi besar gitu. Tapi kalau itu dapatnya dari mana Pak? Pulau Kimam Dapat beli atau ada yang ngasih? kayak gali makam baru saya Oh, kasih. wah, enggak saya tangkan nih Pak itu. Kalau Pak Panca Oh, ini iya. anak adat, jadi kayak sama masyarakat sana tuh diangkat sebagai Oh, iya. apa, tokoh gitu ya. Tokoh ya. Dan memang dari Indonesia juga kemarin kan saya disematkan tokoh transformasi sosial 2014 sama SD langsung itu di Jakarta. Dr. Gamal Albin Said sama siapa? Ignatius Jonan itu satu karantina dengan saya di ruangan khusus sendiri. One Headhunters atau pemburu kepala dari rawa. Nah ini Bukan kanibal ya Pak ya? Hanya membuktikan jago aja ya? yang lain lagi ya kalau nggak salah ya. Tidak, kanibal itu yang manusia Papua itu kanibal semua. Makanya mereka ada belokan itu supaya tidak ketahui kalau kanibal makan pinang, Pak. Makanya dia model yang darah. masih sampai sekarang di hutan itu suku apa ya? Korowai. Korowai. Masih ada, Korowai juga masih ada. Tapi ini kanibal ini, yang motong-motong itu. Ya rata-rata kanibal. Papua itu dulu manusia makan manusia ya, Papua itu. Oh gitu ya. Ada riset di salah satu klaim mereka itu kalau mereka juga selain kanibal mereka juga homoseksual. Itu makanya Sodom Gomora asli ada di tanah kita, Pak. Itu bukan cerita dari Turki ataupun Arab sana, tapi asli Papua yang dikatakan Sodom Gomora. Masih ada tempatnya di Pulau Kima, masih ada, saya kasih tunjuk bisa. Makamnya pun saya bisa kasih Kimam, ya. tunjuk gitu. Di Kimam, Pak. Di Pulau Kimam itu yang dikatakan Kolepom. Kolepom itu kalau pulau hanyut macam kole-kole sudah. Tapi bahasa maknanya itu sudah. Kalau ini mah dari segi ini ya, ada nggak kayak mistisnya Pak? Kalau di sini Nanti yang di perang. barang-barangnya Barang-barang. suka ada mistisnya nggak di Panca? Bapak Malam-malam. silakan nanti malam-malam datang sini sambil ngopi baru Bapak bisa kasih. Ada lewat-lewat gitu Pak? Bukan cuma lihat-lihat dulu ini komisaris Telkom yang namanya siapa? Mas Ari. Mararangeng punya kakak ini siapa? Rijal Mararangeng, bukan Andi Mararangeng itu datang ke sini aja borong kita barang untuk dibawa ke Jakarta jadi museum gitu. Kan daerah pesisir ya yang ini tadi yang sering disebut Pak parinya. Sekarang di pinggir-pinggir Pinggir itu. pantai itu marin pantai. Itu nggak pernah kemana-mana, di situ aja. Di situ Marin aja. Memang udah tradisi budaya mereka melekat dengan geografis itu. Latar-latar geografis. Marindek juga itu di hutan-hutan itu termasuk yang Gandur. Kalau rumah adatnya ada di Marin Pak atau nggak? Kayak naro-naro gini ada juga. Direplikasi. Ini di sini sudah. Nggak di sananya ada, nggak ada. Kayak kita juga pengen banget. Kayak Jadi, befak sebetulnya ya. jadi itu ada di tulisannya cerita rakyat mereka nyebutnya itu rumah langit, misalkan. Tapi kita mau replikasi itu cuma belum sampai sekarang. Nah, sebenarnya kalau tadi pertanyaan Bapak, Marin itu pusatnya di mana? Mereka itu sebenarnya gini Pak, Marin itu adalah masyarakat yang koloninya itu terbentuk secara kecil-kecil. Makanya Guru meramu nomaden itu masih di pantai itu ada. Nanti kalau di Wasur itu Marinnya beda lagi. Nanti mereka sebutnya dengan Maruri Mengge kalau yang di Wasur. Kalau yang di Sota mereka nyebutnya Yainan, Kanum. Nah, yang di Papua Nugini itu sebenarnya bagian dari pecahan suku Marin yang di Kanum. yang dari Kanum itu kan cuma terpisah sama sungai kan ya. Kali Torasi sudah itu yang bisa. Sebenarnya kan riset kayak gini tuh kita kadang ngelihatin mereka, kita nanya, kita ngevalidasi, ngecek terhadap yang sumber awalnya peneliti di tahun-tahun sebelumnya. Tapi yang jadi masalah itu adalah pada saat kita ngelakuin member check itu datanya udah beda lagi. Kayak misalnya contoh Kanum bilang bahwa kami sebenarnya juga bukan Marin kok, kami ini masyarakat Kanum bukan Marin lagi. Jadi kayak Tidak mau dikatakan Marin. iya, jadi apa ya, kalau kita nggak apa sih SDB, social desirability biasnya tuh tinggi. Kayak mereka cenderung mengglorify diri mereka gitu. Mereka menganggap bahwa mereka Lebih menonjolkan diri mereka sendiri rata-rata. agak susah-susah gampang, kayak ngedapetin satu klaim aja itu untuk ngebuktiinnya tuh kita harus nelusuri lagi, ngeliatin sana sini banyak, kita harus baca lagi rujukan dahulunya. Makanya penelitian kayak gini jatuhnya lambat, apalagi kalau SDM-nya sedikit yang neliti kayak gini gitu kan. Dan iya kadang juga beda-beda ya Pak ya. Di
bisa solusinya satu Mas Ada Ari, yang welcome, ada yang sebetulnya ada empati dari kita orang-orang di luar daripada Papua ini, baru ada empati untuk kita betul-betul murni angkat. Yang udah bangun di sini, jadi udah ikut di sini. Ada cerita menarik soal perahu ini gitu. Jadi kenapa perahunya itu punya ukiran? Jadi ceritanya dulu mereka ketika mau membuat perahu ini, mereka tuh percaya bahwa di dalamnya tuh adalah ada kekuatan rohnya atau swangi. Nah, swangi itu merasuk ke dalam pohon supaya menunjukin bahwa dia punya kekuatan, makanya diukir-ukirlah ukiran kayak gitu. Apa sosok swanginya? Biasanya berupa ular. Makanya dia punya bentuk itu seperti ya ada kayak mungkin motif-motif ular atau semacamnya kayak gitu. Itu pada akhirnya kan diyakini bisa bawa ke bulan juga, ini bukan harus pesawat olang-alik antariksa, bukan. Pakai perahu aja bisa kalau orang mari. Ya pokoknya yang mereka pakai dulu ini gitu. Jadi kebayang kayak misalnya DEMA itu disingkat jadi Description and Analysis of Marine Animal Culture South New Guinea. Nah ini gambarnya yang dulu masyarakat yang diambil. Ini tuh cerita lengkap soal masyarakat marine anim di tahunnya Van Baal. Van Baal ini misionaris ceritanya. Dia orang Belanda, misionaris juga. Dia neliti gitu bersama dengan Father J. Verschueren MSc. Nah, jadi dia neliti ini dengan Verschueren. Verschueren nanti ngeluarin satu buku lagi. Bukunya itu judulnya itu dia fokusnya ke Yenan gitu. Nah, ini Verschueren. Verschueren dia ngebahasnya Yenan. Yenan ini yang di mana? Yenan ini yang di Sota. Gitu. Nah, ini kita dapetin semua nih buku-buku ini. Jadi ya kayak tadi misalnya kalau kita neliti sekarang banyak banget yang ketika kita member check itu jadinya nggak sesuai gitu. Kok udah lain lagi, banyak banget klaim, banyak banget. Lagi narasumbernya juga beda-beda. Dan kadang ya sometimes we found that they tend to be told like it is something that too expensive or something that even invaluable or something that ya kayak rasa lebih tinggi, lebih besar dan lain sebagainya. Jadi ya kita tahu lah kayak gitu. Makanya kita kembali lagi ke sini aja gitu. Makanya beberapa klaim itu baru bisa kebukti, kayak misalnya yang di Kondo itu kampung asal mula, itu emang kebukti di buku-buku ini gitu. Tapi kalau yang lain-lain lagi kita masih harus ngelakuin cross check kembali lewat member check apa narasumbernya. Ya gitulah. Jadi kayak banyak banget yang harus dilakuin, cuma memang antropolog di Merauke ini sedikit banget dan kurang banget gitu. Kayak kita akhirnya tuh ya kalau saya sendiri sebenarnya bukan antropolog gitu, basic saya kan di kesusastraan gitu. Kalau ngeliatin kayak gini, neliti kayak gini, kalau kita biarin kayak sayang aja gitu, keburu hilang, keburu pudar gitu kan. Tapi at the end ya kita juga ngelakuin ini supaya ya kita bisa bantu mereka untuk menjaga kepercayaan dan budaya mereka aja gitu. Gitu. Jadi kalau teman-teman atau Pak Rofi penasaran mau bawa buku ini ke sana, boleh tak kirimin PDF-nya gitu. Ya bagus semua. Tapi yang Fewers ini ditulis dalam bahasa Jerman. Kebetulan kami nggak punya penerjemah bahasa Jerman, tapi saya bisa pakai AI atau Google Lens gitu kan, jadi diarahin terus diterjemahin. Ini banyak banget di sini, ada mitos-mitos, tapi sebenarnya kita belum meneliti semuanya. Mitos yang baru kita teliti itu soal yang tadi apa tadi yang di bawah itu Beggar Owl gitu kan, itu soal itu. Terus rumah langit, mereka nyebutnya rumah langit karena itu rumah mereka gitu kan, tapi kita belum bisa replikasi sampai sekarang gitu karena kendalanya kalau kita mau mereplikasi, saya bukan orang asli Papua, walaupun nama tengah saya Mataram, tapi mereka tetap aja kan rambutmu lurus, kamu nggak hitam, jadi ya nggak bisa gitu. Tapi ya at least kita tuh selalu bilang bahwa ya tolong lihat kembali penelitian terdahulu supaya otentik gitu, jangan sampai jejak-jejak ilmiahnya jadi hilang gitu. Karena kalau hilang kan jadi kayak produk baru yang dimunculkan pada saat sudah kondisi yang berbeda, jadi akhirnya nggak otentik lagi gitu. Jadi sih nanti bisa lihat lah di sini. Itu botolnya kalau paket tak kasih 250 sudah. Itu Pak. Akhirnya ketemu sumber minyak lintah Papua. Tapi takut Pak makanya Mbak. Kalau itu kan memang fungsinya sampai Kapolresnya Timika Sorong juga pesan-pesan di saya. Kejaksaan juga pesan di saya. Tapi itu sebenarnya terbuatnya dari apa Pak? Lintah hasil Lintah Papua. Masih ada stoknya? Masih ada, tinggal 8 mungkin. Coba lihat Pak. Bahaya ini. Deg-degan sini lah. Jam 3 jam istri kewalahan. Waduh, jangan. Parah nih klaimnya Pak Panca ini. Jadi gitu ya, ini ada minyak lintah Papua. Kita bisa dikatakan kategori arkeolog tapi untuk ilmu-ilmu yang dikatakan masalah apa? Bersegama juga kita jago. Waduh, bahaya. Kita harus tahu selain di Merauke, kalau di Papua itu kan kebanyakan dikenal dengan minyak lintah. Ada salah satu budaya itu dibungkus. Diamputasi Pak. Pulangkan gara-gara itu pakai daun bunga. Oh ini cuma gini doang? Jangan. Begitu sama nanti kapsul herbalnya saya kasih. Satu paket dengan kapsul herbal. Oh saya kira Ini Tiga hari diapain? terbukti saya kasih tahu.
Ini bahaya ini. Dari terbukti Pak, dan memang nanti kita Jangan punya ya. dikatakan istri kaum bawah tetap kalang kabut. Waduh. Kali itu ya. Mas Ari 2 jam 3 jam tidak rasa usah Mas, dan juga tidak sakit. 2,5 kecil siga narkoba harganya. Ya memang harganya begitu Pak, kalau di tempat lain di online 500. Belum. Papanca. Ya Pak. Happy New Year. Cumi bercangkang ya? Memang ada Pak. Cumi ada aslinya. Ini browsing di Google sudah. Iya. Ekriptus ya, Iya. ekriptus cumi-cumi bercangkang. Ada itu. Coba Pak deketin Pak. Ini kita belah begini. Teksturnya kan macam turbin pesawat itu, silumannya Amerika ini. Wih ini. Karena memang ini kan dari bumi masih menyala berbentuk bara api kan, mereka masih hidup ini. Kita mencoba membakar daun gaharu. Nah. Batang gaharu Pak. Kalau Batang daun gaharu. itu bukan gaharu. Maaf. Sekarang kita coba membakar batang gaharu. Aromanya macam di Arab Saudi nanti silakan. Adalah Karena Arab Saudi kan gaharunya dari Papua. atau benda yang sering dicari oleh ini ya. Berbagai nggak ada kayaknya ya. Ada aromanya. Aroma. Oh iya. Mana Pak? Pak saya mau cium. Oh iya kayak di India ya baunya ya. Kayak gitu, ya. Itu Dubai biasa permintaan untuk yang super-super di kami. Santi. Iya sih. Iya. Sedikit. Aduh. Belum. Ada kok. Patah yang agak besar ya Pak. Besar Mas. Coba dibesarin enggak? Murni begitu. Teh sarang semut. Pak ini khasiatnya apa Pak? Khasiat Kanker Pak. kanker. Kanker, tumor. Yang penting bukan kantong kering itu obatnya. Sampai deh emang keren. Oke, kita ini teh sarang semut. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini. Tapi kayak teh, Pak. Kan teh ya? Pohon teh ya? Bukan pohon teh tadi tak campur karena berat. Itunya kan tidak mampu untuk di-grinder. Jadi kita kasih teh biasa Teh juga. sarang semut. Untuk campuran teh. Hmm. Kalau murni sarang semut